mental baja guys. Kalau bagi bahasa Malaysianya, mental kena kuat, iaitu demi kedaulatan Jokowi siap bertempur habis-habisan hadapi Uni Eropah. Kerana apa tu guys? Jom kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah SWT. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini kita nak mereaction lagi satu lagi video daripada channel Politikus TV guys. Mungkin anda rasa macam lain sikit namanya, tapi itulah nama channelnya, Politikus TV, dan katanya tajuknya adalah Mental Baja Demi Kedaulatan Jokowi Siap Bertempur Habis-habisan Hadapi Uni Eropah. So guys, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom. Mental baja demi kedaulatan Jokowi siap bertempur habis-habisan hadapi Uni Eropah. Politikus TV. Tonton hingga habis guys, baru kita tahu bagaimana ceritanya. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Wow, itu yang paling kita nak dengar guys. Kita sayang untuk negara rakyat kita sanggup buat apa saja ya. Berdaulat untuk mengelola hasil-hasil buminya untuk bisa memberikan nilai tambah. Mulai hari ini sudah kita sepakati untuk tidak lagi melakukan ekspor orang. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Kerana kita sendiri yang kena membangunkan negara kita supaya menjadi negara yang maju guys. Tiada siapa yang boleh bantu kalau bukan kita sendiri. Sudah bertahun-tahun ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Kelapa sawit yang ekspor ya CPO-nya. Batu bara diekspor mentah, nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Itu yang Eropah marah guys ya. Pekerja pada industri baja Eropah terancam saat ini pun sudah terasa. Itulah alasan Uni Eropah ingin melakukan konsultasi dengan Indonesia melalui WTO. Kerana Bapak Jokowi menstopkan nikel untuk ke Eropah, dieksporkan ke Eropah guys, hingga Eropah mengambil tindakan membuat aduan ataupun kepada WTO lah, ataupun bahasa Malaysia WTO. Sampai begitu sekali guys. Kerana bagi mereka banyak kilang-kilang pekerja-pekerja yang tiada pekerjaan disebabkan berhentinya nikel tersebut. Banyak pabrik-pabrik yang tidak dapat beroperasi. Nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Ya, betul guys. Barang seperti nikel, kalau kita dapat di Indonesia sendiri, patutnya kita ada pabrik sendiri yang membuat di Indonesia. Sepatutnya kita jangan eksportkan dengan benda tu masih mentah lagi. Kerana apabila kita eksportkan dengan yang material yang masih mentah ke Eropah, nanti Eropah akan membuat menjadi benda itu separuh mentah ataupun sudah siap, barang sudah siap, maka mereka akan meletakkan harga yang lebih tinggi lagi. Dan di situ Indonesia membeli semula, maka rugilah kan, betul? Digugat di WTO nggak apa-apa. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi.
jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Politikus TV. Oh, itu baru intro saja guys. Panjang intronya. Jokowi, Presiden ke-7 RI ini jika menyangkut harga diri bangsa tak perlu diragukan lagi. Sejak keputusannya melarang ekspor biji nikel ke Uni Eropa dan mau mengolah sendiri membuat Uni Eropa berang bukan kepala. Kerana Bapak Jokowi tidak mahu mengeksporkan lagi biji nikel itu dan mahu mengolahkan sendiri, marah Eropa guys, sangat marah. Kita ini kan hentikan ekspor nikel or keluar. Ini sudah digugat. Tapi sama Bapak Jokowi ini genius ya, Eropa. bijak. Gugat di WTO. Mereka akhirnya melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Mineral dan Batu Bara atau Minerba. Indonesia digugat Uni Eropa ke World Trade Organization atau WTO akibat larangan ekspor biji. Eropah terpaksa menggugat Indonesia ataupun membawa benda ini ke WTO kerana Indonesia menghentikan nikel tersebut sehingga sampai ke situ sekali guys. Wah. Serius ni. Jokowi pun mengaku tak gentar meski Tak kebijakan gentar, itu tak digugat. gentar guys. Kita semestinya sepakat harus angkat topi untuk ketegasan Presiden Jokowi ini. Ya. Presiden mengatakan adalah hak Indonesia untuk mengolah sumber daya alamnya sendiri, terutama minerba. Betul guys. Kerana nikel itu adalah sumber alam Indonesia sendiri. So, terpulang Indonesia nak mengeksport ke, tak nak mengimport ke, tak nak jual keluar negara, itu terpulang. Itu barang kita sendiri kan guys, betul tak? Yang kau nak marah, kenapa kan? Betul, kenapa kau nak marah? Contohnya macam saya lah, saya ada satu kebun saya tu ada banyak dengan buah-buah pisang lah, dan saya tak nak menjual buah-buah pisang itu, saya nak bagi pada keluarga saya sendiri je untuk makan sendiri. Orang tak boleh marah kalau saya tak nak jual buah pisang saya itu kepada orang lain. Begitulah hanya contohnya ya. Karena itu dia tidak akan mundur meski larangan ekspor biji nikel digugat. Bahkan dia menegaskan larangan ekspor terhadap barang mentah minerba. Melalui kanal YouTube Setpress dan diberitakan oleh rekan media, Presiden kembali menyatakan sikapnya. Digugat di WTO nggak apa-apa. Yang nikel-nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita. Barang jadi kan. Ya kita hadapi, kalau ada yang menggugat kita hadapi. Jangan digugat kita mundur lagi. Nggak akan kesempatan itu datang lagi, peluang itu datang lagi, nggak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam negeri. Sawit juga sama, suatu titik nanti stop. Yang namanya ekspor CPO harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel dan turunan-turunan lainnya. Bahkan Presiden Jokowi pun mewanti-wanti untuk tak grogi menghadapi gugatan yang dilayangkan tersebut. Dia memastikan menyiapkan lawyer Tak kelas takut pun, guys. internasional untuk menghadapi gugatan itu di WTO. Buat apa nak takut kan? Jadi siapkan lawyer yang kelas-kelas internasional agar nggak kalah kita. Siapkan lawyer-lawyer yang kelas international untuk menghadapi gugatan daripada Eropah tu guys. Itu perancangan Bapak Jokowi. Tetapi sebenarnya benda ni Eropah tak boleh marah sebenarnya, sebab ini adalah bahan mentah, bahan orang kata sumber alam daripada Indonesia sendiri, terpulang pada Indonesia untuk mengekspor ataupun tidak kan. Lagi harus punya keberanian. Jangan sampai kita grogi gara-gara kita digugat di WTO. Ya betul. Nyali Presiden Jokowi memang tak ada matinya. Di balik tubuhnya yang terlihat kurus ceking itu tersimpan medan magnet ketegasannya yang akbar. Walaupun dia kurus, orang panggil kurus krempeng lah ataupun tetapi jiwanya tegas guys. Seorang pemimpin yang tegas. Kita jangan tengok fizikal badannya, tetapi akal itu yang penting. Tak keliru rasanya jika lawan politiknya selama ini dibuat bertekuk lutut. Tapi dia memang rapat ya dengan Bapak Prabowo ni. Kepimpinan Pak Jokowi efektif, Pak. Saya mengakui itu dan saya hormat sama Bapak. Saya lihat, saya saksi, saya ikut dalam kabinet kepimpinan Ketum Gerindra. Bapak cocok untuk rakyat kita, cukup kompak dan kita kerjanya baik, Pak. Jadi mohon Bapak jangan ragu-ragu. We are on the right track. Tapi kalau kita tengok guys antara Bapak Prabowo ni
dengan Presiden Jokowi memang sangat rapat guys Seperti yang sudah kita ketahui, Uni Eropa melanjutkan gugatan terhadap Indonesia ke Organisasi Perdagangan Internasional. Benua Biru melayangkan gugatan atas larangan ekspor biji nikel yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dalam UU Minerba. Sebelumnya, Indonesia dan Uni Eropa telah melalui proses konsultasi terkait gugatan tersebut sebelum melanjutkannya ke persidangan WTO. Ternyata setelah melalui beberapa konsultasi, Uni Eropa memutuskan untuk tetap melanjutkan gugatannya ke WTO dengan meminta pembentukan panel atas gugatan tersebut yang terdaftar dengan nomor Dispute Settlement 592. Bagaimanapun Eropah tetap berkeras juga guys. Mereka akan membawa benda ini di WTO lah untuk memberi apa kamu panggil supaya Indonesia terus untuk mengeksport nikel Indonesia ke Eropah. Kerana disebabkan itu Eropah terpaksa mengambil tindakan. Tetapi seperti yang saya katakan tadilah, terpulang sebenarnya Indonesia nak stop ke ataupun nak teruskan, sebab itu adalah bahan mentah Indonesia sendiri, tanah air kita sendiri guys. Apa hak mereka nak marah kalau kita tak nak jual kepada mereka kan? Seperti sawit pun sama juga kan. Indonesia being Malaysia adalah eksportir utama bidang nikel, maka larangan ini membuat harga melambung. Melambung harga guys bila dah tak ada nikel. Fakta sebenarnya harga masih akan bermuara di Malaysia kerana Indonesia masih melakukan produksi. Menurut kami Indonesia melakukan secara tidak adil. Pekerjaan pada industri Eropah terancam saat ini sudah pun terasa. Itulah alasan ini dapat ingin melakukan konsultasi dengan Indonesia melalui WTO. Apa yang dilakukan oleh Uni Eropa ini kembali mengingatkan saya kepada Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu yang telah lalu ketika LBP menjadi salah satu bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier. LBP mengatakan, tak ada ceritanya negara maju yang menginginkan negara berkembang naik kelas menjadi negara maju. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu menjadi negara maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat kita jadi negara maju, nggak akan jalan deh. Orang suruh hajar kita terus. Karena saya ngalamin bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita bisa maju. Itu fakta. Dengan kata lain, negara berkembang seperti Indonesia akan terus dikondisikan menjadi negara berkembang terus-menerus. Tujuannya tentu jelas, agar sumber daya alam kita dapat dieksploitasi dan diolah di negara mereka. Sementara kita hanya bisa mengekspornya dalam bentuk barang mentah atau barang belum jadi. Padahal barang-barang itu jika sudah diolah akan menjadi komoditi dengan harga yang fantastis. Dan celakanya kita juga menggunakannya atau mengimpornya. Serta praktek semacam ini sudah berlangsung puluhan tahun yang lalu. Bayangkan guys nikel tu Eropah beli barang mentah daripada Indonesia ya. Tapi apabila sampai ke negara mereka, mereka dah jadikan barang nikel itu tadi yang daripada barang mentah tadi menjadi barang yang jadi, dan mereka menjual semula kepada Indonesia dengan harga yang berlipat-lipat kali ganda. Itulah yang seperti dikatakan oleh admin tu tadi. Maknanya dah berpuluh-puluh tahun Indonesia dipergunakan sebegitu, digunakan oleh Eropah sebegitu, beli daripada Indonesia dengan harga yang murah, mentah. Tetapi apabila barang tu sudah dibuat di Eropah dan barang itu sudah menjadi barang yang jadi, yang dah siap dan dijual semula kepada Indonesia guys dengan harga yang sangat mahal. Kenapa? Itu yang Bapak Jokowi tak mahu tu. Itu yang Bapak Jokowi mahu, kata biar kita buat sendiri. Biar kita hentikan nikel tersebut. Biar kita buat pabrik kita sendiri di dalam negeri kita sendiri. Itu betul tu guys. Jadi misalnya gini, dia mau semua supaya hasil-hasil buminya itu diambil, diolah di tempat dia, nanti dijual kita. Jadi kita ini hanya tempat nampungnya doang. Sampahnya jadi kita. Ya nggak mau dong. Makanya saya bilang kemarin, kami juga kan pengen menikmatin hasil olahan daripada hasil kami. Betul. Melalui Presiden Jokowi dan jajarannya ingin merubah kondisi tersebut. Tak mudah sebab melalui proses yang amat rumit. Tapi tekad Jokowi dan jajarannya tak perlu diragukan lagi. Jokowi jika sudah menyangkut Bapak Jokowi guys. Negara dan rakyatnya tentu akan berusaha sekuatnya. Seperti pernyataannya tersebut, agar tak grogi alias takut atas gertakan Uni Eropa. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linier. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka
Langkah apapun yang ekstraordinari akan saya lakukan untuk 267 60 juta rakyat kita, rakyat kita. untuk negara. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Asal untuk rakyat dan asal untuk negara, guys. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Bayangkan hebat tak hebat Bapak Jokowi, guys. Tapi sayang memang kepemimpinan Jokowi kurang lebih 3 tahun lagi. Padahal sangat sulit mencari 3 tahun sosok lagi presiden ya. seperti Jokowi. Andai saja saat tak boleh sambung lagi ke, guys? Kalau dia sudah habis dia punya orang panggil musim dia. Katakan 3 tahun lagi bermakna sekarang 2025 ya. Betul kan? Kalau salah maafkan saya. Maknanya 2025 nanti ada mengundi semula ya. kepemimpinan SBY sudah mulai membuat dasarnya, tentu hal seperti di atas tinggal melanjutkan saja. Tapi apa hendak dikata? Jangankan melawan Uni Eropa demi bangsa dan negara, mengawasi dan memelototi proyek Hambalang saja tak mampu. Memilih habiskan jeda waktu, membuat album baru. Tahu-tahu kebobolan, kader pun bancakan. Guys, saya dah reaction tadi tentang cerita ini. Mental baja demi kedaulatan Jokowi siap bertempur habis-habisan hadapi Uni Eropah. Memang patut sebenarnya Bapak Jokowi buat itu semua untuk Indonesia, untuk rakyat, untuk negara, guys. Bayangkan sudah berpuluh-puluh tahun. Saya dengar pun geram, guys. Betul saya kata, saya dengar pun saya geram. Kenapa ya? Eropah dia beli nikel tu daripada barang mentah daripada negara Indonesia dengan harga yang sangat murah, guys. Sangat murah. Murahnya bagaimana saya tak tahulah, tapi sangat murah. Tetapi apabila mereka bawa ke negara mereka dan jadikan nikel itu menjadi barang yang jadi dan mereka jual semula kepada Indonesia, tak rasa sakit hati, guys. Kalau jual dengan harga murah tak apa, jual dengan harga yang berlipat-lipat kali ganda mahalnya. Bayangkan guys, bagaimana Indonesia dibuat oleh Eropah begitu. Dan itu sebabnya lah Bapak Jokowi menghentikan ekspor nikel ke Eropah. Dan Bapak Jokowi kata, biar kita buat pabrik sendiri di Indonesia. Bagus sebenarnya. Bagus untuk rakyat Indonesia sendiri. Dan bagus untuk rakyat Indonesia mendapat pekerjaan. Kerana ramai juga rakyat Indonesia yang tiada pekerjaan, kan? Betul tak? Sekurang-kurangnya apabila ada kilang pabrik nikel ataupun pabrik nikel yang ada di Indonesia membuat sesuatu perkara yang untuk barang jadi, pasti banyak bagusnya daripada yang tidak baik, kan? Kerana apa? Banyak kita membantu rakyat-rakyat kita sendiri dengan peluang-peluang pekerjaan yang ada. Kalau daripada zaman dulu lagi, guys, kalau benda ini dibuat daripada zaman Soekarno lagi, kan, contohlah, daripada zaman dulu lagi benda tu berlaku, kita dah buat. Saya rasa ini saya rasa, guys, bukan orang cakap, saya sendiri yang rasa. Saya rasa Indonesia mungkin salah satu negara yang paling maju di Asia Tenggara dan paling kaya di Asia Tenggara. Kerana apa? Kerana ia banyak. Kerana nikel yang pertama di dunia, nikel yang paling banyak di dalam dunia adalah di Indonesia, guys. Semua negara memerlukan nikel, tetapi Indonesia mempunyai banyak nikel. Jika Indonesia sudah daripada dulu lagi membuat nikel itu menjadi barang yang jadi, saya rasa memang Indonesia adalah salah satu negara yang paling kaya di Asia Tenggara. Seiring dengan Singapura, seiring dengan Brunei dan seiring dengan negara-negara yang maju di Asia Tenggara ni, guys. Dan apa yang Bapak Jokowi buat ni, guys, saya sebagai rakyat Malaysia, saya sangat sokong 100%. So, okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Bro Zul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Bro Zul Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada Bro Zul Channel. So guys, saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap. Biasalah guys, kerana saya manusia biasa, tak akan pernah terlepas daripada melakukan kesilapan. So guys, jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.